Kembali menyaksikan Kompas Malam, kita masih bicara soal pemblokiran aplikasi Telegram. Pak Samuel, seberapa efektif ini kita bisa harapkan untuk kemudian tidak menyebarkan konten terorisme setidaknya secara masif. Sedangkan kalau kata Pak Mas Ruby tadi bahwa ini bisa saja tumbuh dan sebagainya. Ini langkah pemerintah melakukan pemblokiran terhadap 11 domain yang berkait dengan Telegram, apa sebenarnya tujuan utama? Saya rasa untuk saat ini ini efektif, buktinya terjadi komunikasi yang terbuka. Kita lihat bahwa aplikasi ini akan lebih powerful kalau kenapa kita tutup tadi yang 11 itu, aplikasi ini akan lebih powerful kalau kita aksesnya dari komputer. Bisa mentransfer data 1,5 giga. Masa di HP kita emang berapa cepat, ya habis tuh langsung kita punya kuota. Nah itu dia emang keunggulan di sana. Jadi memang lebih nyaman kalau di sana dan lebih bisa kreativitasnya lebih tinggi dia. Dan efektivitasnya lebih tinggi. Jadi Pak Samuel, telah terjadi komunikasi antara pemerintah kita dengan pemilik aplikasi Telegram. Ya, jadi waktu kita melakukan itu kan beliau muncul di Twitter. Kaget loh, kok saya ditutup nggak ada kasih kabar loh. Ini sempat diprotes katanya. Dia bilang loh, dia proses dan saya bilang, oke, saya lakukan investigasi. Waktu mereka bilang, dia bilang di Twitter bilang investigasi, wah bagus nih, pasti dia respon. Pasti dia ketemu dong. Dan itu harapan pemerintah Indonesia. Iya, berarti dia akan melakukan cek dan pasti ketemu dong email-email kita. Makanya dia melakukan surat itu, nah kan, oh iya benar ada email ada pemberitahuan dari pemerintah untuk meminta penutupan beberapa site channel yang ada di sana dan grup-grup yang ada di sana. Nah, bagus dia responnya bagus. Nah, itu yang kita harapkan. Kita juga sudah respon juga tadi pagi, kita jam 9 kita reply juga. Nah, diharapkan kita bisa menjalin komunikasi. Yang kita target adalah penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan. Kalau jadi privasi masih bisa dong iya ya? dong, itu harus kita junjung tinggi. Saya juga pegiat. Saya takut tiba-tiba kalau saya chat dengan siapa kemudian bisa diketahui oleh pemerintah Indonesia. Saya sebelum di pemerintahan saya juga pegiat demokrasi, jadi kita akan mempertahankan itu. Itu dijamin oleh Anda? Oh iya, saya jamin karena saya juga pegiat. Tapi kalau kita tidak boleh memberikan ruang, bagi mereka yang ingin memporak-poranda kan kita punya sistem yang ada, memporak-porandakan value-value yang sudah ada, apalagi mengganti sistem pemerintahan yang tidak secara tidak konstitusional, itu harus kita lawan. Karena kita banyak hal yang bisa dilakukan lewat. Ya, tapi kalau mereka mau melakukan bisnis, kita encourage. Malah kalau bisa nanti dia punya API ini bisa digunakan. Makin banyak, saya dengar ada teman-teman saya juga membuat aplikasi dari API-nya mereka. Nah ini yang diharapkan, tapi tolong kalau ada yang menyalahgunakan, itu ditindak ayo dong kita kerjasama. Kan itu juga tidak ada manfaatnya buat platform Anda. Siapapun tidak ada manfaatnya. Iya kan? Mas Ruby, dengan poin Anda tadi bahwa hari ini boleh diblokir 11 domainnya, tapi mungkin besok akan muncul. Berarti kalau secara logika sederhana, semua pemilik aplikasi di dunia ini seharusnya juga kemudian membuka komunikasi dengan pemerintah negara maupun termasuk pemerintah negara Indonesia untuk sama-sama melawan terorisme dan segala bentuk kejahatan di cyber. Betul. Jadi gini, pada intinya adalah sebuah perusahaan publik, apalagi menyediakan jasa untuk masyarakat luas di internasional, mereka tuh harus comply terhadap atau harus tunduk terhadap penegak hukum manapun di seluruh dunia yang mereka memberikan jasanya, layanannya. Nah, dan tidak termasuk Indonesia. Yang terjadi seperti Pak Semi sebutkan sebenarnya adalah tidak terjadi komunikasi yang baik awalnya antara Kominfo dengan Telegram, sehingga Kominfo merasa nggak ada respon, mereka blokir. Saat ini adalah pemblokiran yang terjadi bukan pemblokiran aplikasi Telegram di mobile phone. Masih bisa dibuka kalau di handphone ya? Tapi yang terjadi adalah kebanyakan penggunaan Telegram di desktop application, yaitu di komputer, baik di PC maupun di Mac. Nah, yang terjadi adalah sebenarnya ternyata ada miskomunikasi antara Kominfo sama Telegram, dan baru disadari Telegram setelah diblokir 11 DNS subdomain tadi, sehingga baru memang ada request. Ini pesan gitu besar ya. dong kepada pemilik aplikasi manapun di dunia yang kemudian ketika masuk ke Indonesia harus tunduk terhadap hukum positif kita. Hal yang sama Pak Semi juga telah lakukan beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah juga di Kompas TV, kalau nggak salah Bigo Live ya. Nah, Bigo Live juga seperti itu, di request tidak ada respon,
diblokir. Begitu blokir CEO-nya ke Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Sudah ada tindakan tegas dari pemerintah, pesannya jelas untuk mengajak kerjasama provider atau pemilik aplikasi manapun, dan juga pesannya bahwa pemerintah kita tidak diam ketika ada penyebaran konten-konten yang tidak sesuai dengan hukum kita dan kemudian membahayakan NKRI dan keselamatan kita semua, apalagi termasuk terorisme. Terima kasih Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Samuel Pangerapan dan Ruby Alamsyah, ahli digital forensik, sudah memberikan perspektifnya malam ini di Kompas Malam. Terima kasih Bapak-Bapak.